saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, tetamu-tetamu pilihan Allah, jamaah salat fardu Jumat yang berbahagia. Mari kita renungkan kembali salah satu tujuan kita memenuhi kewajiban salat fardu Jumat ini adalah untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi, untuk menghitung-hitung prestasi takwa kita Jumat yang lalu sampai ke Jumat hari ini. Media Nur Insani Bintan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, tetamu-tetamu pilihan Allah, jamaah salat fardu Jumat yang berbahagia. Mari kita renungkan kembali salah satu tujuan kita memenuhi kewajiban salat fardu Jumat ini adalah untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi, untuk menghitung-hitung prestasi takwa kita Jumat yang lalu sampai ke Jumat hari ini. Apakah stagnan, merosot, atau meningkat? Untuk mencapai derajat takwa itu bukan sekarang, bukan dalam masjid, tapi setelah Anda keluar dari masjid ini nanti, ada perubahan yang baik atau tidak dalam perilaku kita di kantor, di tempat kerja, di jalan raya, di pasar, di rumah, di mana saja. Ada perubahan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itulah ciri orang yang bertakwa. Ini harus kita evaluasi. Berkali-kali saya sampaikan, watazawwadu, berbekalah kamu, karena sebaik-baik bekal setelah kita meninggalkan dunia ini adalah takwa. Dan takwa itu juga adalah perhiasan terindah ketika kita hidup di dunia ini. Saudara-saudara, sambil kita beberapa saat nanti akan menunaikan ibadah ritual salat fardu Jumat 2 rakaat, dan salah satunya fardu Jumat kita untuk menyimak dan mendengarkan khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah
kasajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan, baca Quran itu perhatikan maknanya, bukan hanya kita tertumpu di lagu-lagunya. Pesan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran tadi? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha hinim biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnas la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk kita manusia, karena Quran itu petunjuk untuk kita manusia. Peringatan ini untuk kita. Mari kita ambil tangkap pesannya untuk manusia agar mereka selalu ingat. Saudara-saudaraku, jamaah salat pada Jumat rahimakumullah, inilah kriteria tentang pohon yang memiliki kualitas yang baik, yaitu pohon yang akarnya menghunjam kuat ke dalam bumi, batangnya kokoh dan cabangnya serta rantingnya menjulang ke langit, serta menghasilkan buah yang bermanfaat untuk kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lain dengan seizin Allah. Inilah gambaran karakter dan ciri-ciri seorang muslim yang unggul. Saudara, dengan mengacu kepada keterangan tersebut, berarti karakteristik pertama seseorang muslim yang baik adalah memiliki akar yang kokoh. Seperti diketahui bahwa akar adalah fondasi dan alat bagi sebuah pohon untuk berdiri kokoh, sekaligus berfungsi sebagai sarana dalam mencari sumber air dan nutrisi yang penting dalam daur kehidupannya. Ada mekanisme yang sangat menakjubkan yang terjadi pada sistem kerja perakaran tanaman dalam menunaikan tugasnya, karena fungsi utama akar adalah untuk menyokong kokohnya sebuah pohon. Maka akar harus mampu tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, di dalam akar ada sistem pertumbuhan yang diatur oleh titik tumbuh akar. Dengan akar terus membentuk percabangan akar, baik yang sekunder, tersier, dan rambut akar. Ada suatu bagian akar yang disebut kalipatra atau tudung akar. Bagian ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam menembus tanah untuk melebarkan jarak jangkauan akar dalam mencari air dan sumber nutrisi. Untuk memudahkan menembus tanah, kalipatra mengeluarkan lendir polisakarida yang bertugas sebagai pelumas agar saat akar menembus tanah tidak terjadi gesekan mekanisme yang menyebabkan kerusakan jaringan akar. Fungsi ini mirip bor tanah yang dilengkapi minyak pelumas pada mata bor, yaitu biomikri yang menerobos lapisan-lapisan tanah. Sungguh mekanisme alam yang luar biasa ini yang diperankan oleh kalipatra dalam mendukung kokohnya sebuah pohon. Selain mengokohkan tanaman, akar juga berfungsi dalam mencari, menyeleksi, dan menyerap air dan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Maka lagi-lagi mekanisme yang menakjubkan yang dilakukan oleh akar melalui fungsi rambut akar dan endodermis rambut akar akan mencari air dan sumber nutrisi, sementara jaringan endodermis akan menyeleksi atau menyaring zat-zat mana saja yang diperlukan dan boleh masuk ke dalam sistem peredaran makanan bagi pertumbuhan sebuah pohon. Begitu seterusnya.
Akar akan bekerja untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pohon, memanjangkan jangkauan akar di dalam tanah sehingga sebuah pohon akan tumbuh batang, ranting, daun, dan pada akhirnya akan menghasilkan sumber makanan berupa buah, umbi, bunga, dan oksigen bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, akar adalah penentu kemenangan. Sedemikian vitalnya peran akar dalam pertumbuhan tanaman, sehingga setiap fase pertumbuhan akar menjadi momen yang sangat penting. Akar pada periode awal pertumbuhannya mutlak memerlukan kondisi lingkungan yang ideal. Fase ini akan menyiapkan kondisi jaringan akar yang ikut dan sempurna untuk mendukung tumbuh kembangnya tanaman di periode lanjutan. Akar ibarat pasukan lebah yang bertugas mencari makanan dan minuman bagi sang ratu lebah. Pasukan yang kuat dan lincah akan memberikan harapan yang besar bagi ratu lebah untuk mendapatkan sumber makanan dari sari-sari bunga tanaman. Begitu halnya dengan akar yang kuat, tanaman akan tumbuh dengan kecukupan nutrisi yang cukup, sehingga tanaman akan berfungsi sempurna dalam mendermakan buah, bunga, umbi dalam kehidupan. Begitulah saudara-saudaraku, sosok manusia. Ketika akar keyakinannya kuat, maka manusia akan tumbuh menjadi makhluk transenden yang tercerahkan di muka bumi ini. Ia akan menjelma menjadi tokoh penentu arah sejarah kehidupan, dan ia akan mendapatkan suplai air dan nutrisi kehidupan dari akar keyakinan yang bersumber dari kemahasempurnaan Sang Khalik. Ia tidak akan bersedih dan takut dalam menghadapi terjangan angin dan badai kehidupan. Akar sudah menghunjam kuat ke dalam bumi, batang dan rantingnya sudah menjulang ke langit, serta proses fotosintesisnya pada daun berlangsung dengan sempurna di sepanjang daur kehidupan, selalu menghasilkan buah kehidupan yang berguna dan ditunggu oleh alam sekitar, tentunya atas seizin Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam raya ini. Saudara-saudaraku, jamaah salat pada Jumat ya rahimakumullah, untuk menyingkatkan kesimpulan dan mengakhiri isi khutbah ini, mari kita mengambil pelajaran filosofi dari pohon dan akar ini yang dapat kita jadikan ukuran kualitas kita sebagai manusia. Yang pertama, pohon yang baik memiliki daun yang rimbun, lebat dan hijau, serta bunga yang indah berwarna-warni, serta buah yang segar, ranum dan nikmat rasanya. Ini melambangkan seseorang yang memiliki akhlakul karimah, karakter, sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Lalu dia menebar manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, tempat si musafir beristirahat berlindung para makhluk ciptaan Allah lainnya dari terik panasnya matahari ataupun dari bahaya lainnya. Ini memberi pelajaran bagi kita manusia sebagai hamba Allah yang suka menolong dan melindungi orang lain dalam hal kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang ketiga, pohon dilempari dengan kayu dan batu, terkadang dahan dan rantingnya sampai rusak dan patah, tetapi pohon tetap membalas dengan buah dan getah yang bermanfaat. Ini melambangkan memaklumi dan memahami dan selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kelima, pohon walau dijadikan orang untuk tempat bersembunyi membuang kotoran dan bau busuk, tapi pohon dapat bekerja sama dengan tanah yang lembab, menetralisir bau yang busuk dari kotoran tersebut. Ini melambangkan sifat seseorang yang suka menutup aib orang lain. Yang keenam, akar pohon yang berada dalam tanah gelap gulita tapi terus setia menjalankan tugasnya untuk memberi makanan dan nutrisi demi hidup suburnya pohon. Ini juga melambangkan
sifat orang yang ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan. Yang ketujuh, ketika pohon dipuji dan disanjung karena subur rimbun, berbunga yang indah, indah semerbak, berbuah lebat dan segar, si akar yang berada di dalam tanah, saudara-saudaraku sekalian, tidak merasa berkecil hati walau tidak dipuji, tapi akar akan terus setia menjalankan tugas dan kewajibannya, berkarya dengan ikhlas, beramal soleh dengan ikhlas, karena merupakan tanggung jawab kita sebagai setiap individu kita seorang muslim. Semoga khutbah ini dapat kita ambil pelajaran dan segera kita amalkan. Bukan hanya dengar, bagus, nggak enak khutbahnya, amalkan, amalkan, amalkan. Siapa tahu umur kita sudah semakin hampir, sementara kita akan dituntut lakonan-lakonan pribadi kita sebagai insan di atas panggung sandiwara dunia ini. Kadang kita lupa dosa kita kepada Allah, kita dapat bertobatan nasuha, dapat memohon ampun, istighfar. Tapi dosa kita kepada sesama makhluk, perbuatan jahat dan zalim kita kepada setiap makhluk, kata Allah, urusanmu dengan aku selesai, tapi dengan makhluk ciptaanku selesaikan. Sampai orang yang kita sakiti, orang yang kita korbankan, orang yang kita zalimi, memaafkan dan meridai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru فيا أبا المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وعظم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Melalui mimbar ini beberapa saat lagi kita akan menunaikan ibadah ritual hubungan kita kepada Allah. Semoga ibadah ritual salat fardu Jumat 2 rakaat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selepas salam kanan dan salam kiri, kaki kiri kita keluar dari masjid ini, Allah akan minta bukti mana pertanggungjawabanmu, niatmu, tekadmu untuk menjadi orang yang bertakwa. Sekali lagi saya katakan, takwa bukan di hamparan sejadah saja, bukan dalam masjid, bukan rumah ibadah, tapi setelah kita beraktivitas, berhablum minan nas, terlihat tidak sifat-sifat takwa tadi. Semoga sifat-sifat takwa ini menjadi hiasan di dalam perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, baru beberapa saat yang lalu kami mendengarkan untayan khutbah. Tolong kami ya Allah untuk dapat mengamalkan di dalam sisa-sisa kehidupan kami ini, di dalam kami berhablu minallah dan berhablu minan nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum fas'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu yasma'un. Aqimis shalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.